Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu Bu Mastuti ini. Tentunya dalam kegiatan kali ini Bu Mastuti kita ngobrol-ngobrol santai. Kami harapkan apa yang jadi perbincangan kita kali ini tidak hanya sekedar perbincangan, namun akan menghasilkan sesuatu yang seperti kita harapkan. Oh iya Bu Mastuti, begini Bu Mastuti, di dalam obrolan kita nanti itu saya kemarin mendengar Bu Mastuti itu ada beberapa yang perlu disampaikan kepada saya terkait mungkin permasalahan atau apa. Bisa diceritakan Bu Mastuti? Iya, Bu Niken, ini kaitannya sama proses pembelajaran yang ada di sekolah saya, seperti Iya, itu. Pada dasarnya sekarang itu karena setelah masa pandemi terutama ya Bu, sekarang sudah tatap muka. iya, Sepertinya untuk proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa itu jarang terlihat seperti itu ya Bu. Terlihat seperti penggunaan IT juga itu semakin rendah seperti itu. Jadi kebanyakan itu termasuk saya sendiri itu lebih banyak ke ceramahnya. Jadi lebih cepat nanti hasilnya bagaimana yang jelas itu Bu. Jadi kayaknya masih ada penurunan semangat dalam proses pembelajaran seperti iya, itu. iya. Iya, baik Bu Mastuti. Tujuannya tentu saja di dalam penyampaian-penyampaian yang sudah panjenengan sampaikan kepada saya itu tentu kita akan mengambil dari tujuan ya obrolan kita ini. Bu Mastuti, kalau misalkan itu terjadi di sekolah Bu Mastuti, nggih, itu sebenarnya di sekolah saya juga seperti itu. Namun apa yang saya eh, tangkap dari yang penjenengan sampaikan itu akan menjadi permasalahan memang kalau tidak segera kita cari solusinya ya Bu. Mm. Iya. Iya, betul Eee, sekali. lantas bagaimana Bu Mastuti di dalam pembelajaran anak-anak itu? Iya, Bu. Sebenarnya itu kita sebagai pendidik, apalagi kita masa luring, itu tanggung jawabnya kan sebenarnya tambah banyak. Selain kita memiliki tugas yang untuk sebagai kayak tanggungan kita sebagai pendidik ya, Bu, kayak perangkat pembelajaran dan sebagainya, kita kan juga intinya nanti tujuan akhir dari pembelajaran itu kan untuk keselamatan bagi anak yang setinggi-tingginya sesuai kodrat alamnya dan tentunya sesuai dengan kodrat zamannya. Sekarang ini kan hampir semuanya serba IT seperti itu. Iya Bu, saya tahu dari diri saya sendiri juga dan dari Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin karena keterbatasan sarana juga Bu. Karena di sekolah kami ada sebenarnya LCD Bu. LCD itu salah satu fasilitas yang memang digunakan salah satu saja ya Bu untuk media dalam pembelajaran. Berdasarkan itu diagnostik itu rata-rata murid kami itu memang lebih suka di audiovisual dan beberapa kinestetik untuk literasinya itu memang sedikit seperti itu. Tapi ada anak yang memang suka membaca. Dari situ sebenarnya kalau kita itu lebih mengaktifkan kembali seperti menyiapkan metode pembelajaran yang menarik seperti itu saya yakin anak-anak itu tambah semangat dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau sekarang aja cukup dengan ya seperti model pembelajarannya di dalam kelas, sepertinya anak-anak bosan dan ketika saya waktu piket keliling itu juga
banyak anak yang ndak masuk, alasannya itu sederhana, izin, ada apalagi ini musim itu ya Bu, Agustusan. Wah, banyak anak yang ndak masuk karena ikut pawai, karena mungkin yang mereka butuh hiburan seperti itu akibatnya Bu. Ya, seperti itu. Seperti dilema ya Bu, Iya. Mas Suti itu. Di sisi Mhm, lain, dalam menangani anak-anak itu, mhm. anak kan butuh media dan Iya, sebagainya. Tapi untuk sarana prasarannya ada keterbatasan yang mungkin belum bisa, apa yang panjenengan ingin lakukan itu belum bisa terrealisasi. Lalu Bu iya. Mas Tuti, dari tujuan apa yang kita bicarakan ini harapannya itu seperti apa Bu Mas Tuti? Harapan saya yang pertama itu ada semangat tentunya, baik-baik dalam diri pendidik maupun yang terdidik atau murid seperti itu. Oke, iya. Semangatnya berarti otomatis nanti dalam proses pembelajaran, pendidik tentunya harus aktif dan juga lebih bersemangat lagi, bersinergi untuk tergerak dan bahkan menggerakkan ke murid-murid. Betul Murid-muridnya sekali. pun juga belajar dengan interaktif dan menyenangkan tentunya seperti itu, Nggih. Ibu. Iya, Ya. begitu. Ya memang memang kalau kita ndak seperti itu memang, murid itu akan ikutnya mengalami satu titik kejenuhan karena memang pembelajaran itu kalau tidak didukung oleh sarana prasarana yang mendukung, bagaimana bisa berjalan lebih baik, seperti itu. Nggih, betul sekali, Bu. Oh, Bu Iya, Mas Suti. Kalau misalkan dari penjenengan itu tentu dalam kegiatan itu ke depannya kan menurut Bu Mas Tuti itu akan ideal kalaupun seperti apa. Nah, kalau pada kenyataannya masih seperti ini ya Bu Mas Tuti, sarana iya. prasarana kurang mendukung dan sebagainya. Nah, dari pengamatan Bu Mas Tuti itu nanti idealnya murid itu seperti apa? Mhm. Iya, jadi dasarnya kita itu, tidak harus tergantung sama yang kebetulan di sekolah saya itu ada 3 LCD, Bu, tapi yang 2 itu rusak dan yang satu itu mobile, seperti itu. Itu mengefektifkan kembali, jadi mengefektifkan daripada udah satu terus nggak dipakai kan sebenarnya kasihan. Ya saya akan berusaha untuk menggunakan kembali, bahkan nanti bisa mengajak ke rekan-rekan yang lain, apalagi yang Bapak Ibu sudah sangat senior itu kadang sudah malas ke mobilnya itu, saling membantu gitu terkait penggunaan IT. Kemudian, yang kedua, itu mungkin Bapak Ibu gurunya juga kurang disemangati kembali, mungkin terlena dari kemarin yang sudah, masa pandemi sehingga banyak tertidur seperti itu, Ibu. Ya, jadi mungkin ada semacam diseminasi atau terkait model-model pembelajaran lagi. Sebenarnya sudah tahu, saya yakin Bapak Ibu sudah pinter. Mungkin terlengah sebentar, jadi perlu ada penyemangat kembali seperti itu. Kemudian harapannya nanti bagi murid saya, tentunya dia akan belajar yang pertama presensinya dia itu benar-benar nihil. Jadi meminimalisir adanya absen, izin. Iya, iya. Terlihat kalau mereka suka untuk belajar masuk ke sekolah, kemudian sekolah pun dia juga jarang terlambat, senyum diawali dari pintu gerbang itu, seperti itu. Oke, luar Sebenarnya biasa. itu Bunda, di sekolah kami itu, boleh membawa HP karena beberapa ada yang diantar, Oke, akan oke. tetapi harus ditaruh dulu di ruang TU. Nah, ini, menurut saya itu bisa diefektifkan. Jadi ketika pembelajaran bolehlah diambil, yang jelas ada pantauan guru. Selama Oh, ini masih sedikit sekali Bapak Ibu guru yang mengefektifkan itu. Jadi HP ya udah gunanya untuk menghubungi orang tua ketika mau pulang, seperti itu. Jarang digunakan karena takut disalahgunakan. oh iya, memang kalau SMP itu kan memang eh, pengawasannya harus lebih kan Bu ya. Anak di usianya di bawah 17 tahun tentu saja pengamatan itu sebagai guru harus optimal sekali karena jangan sampai anak-anak itu salah menggunakan IT ke hal-hal yang negatif. Bu Mas Tuti, kalau boleh tahu
dari apa yang sudah panjenengan sampaikan itu kan masalah-masalah anak itu seperti itu ya Bu Mastuti ya. Nah, dari skala dari 1 sampai 10 itu Bu Mastuti, untuk anak-anak sendiri dan Bapak Ibu guru sendiri itu sampai saat ini dari pemanfaatan IT, terus kendala-kendala dan sebagainya, itu di level berapa kalau menurut Bu Masuti Iya, itu? benar Bu. Kalau dari pengamatan yang saya lihat, baik itu Bapak Ibu guru dan juga muridnya, itu ada di level 5, 6 Oh, itu karena dipandu dengan adanya guru TIK. Jadi sesekali masuk di oh, ruang komputer. Jadi bisa naik ke 6 itu gara-gara itu, seperti itu. Rata-rata 5 ke 6 dalam proses pembelajaran yang IT itu seperti itu. oh, ngoten Iya, begitu. masih Bu rendah sekali. Masuti. Iya, ya memang memang perlu perlu apa ya, penambahan-penambahan terutama kalau SMP itu kan pembelajaran IT itu kan juga tidak tidak sebanyak di tingkat kelas misalkan SMA, SMK itu tentu sedikit berbeda kan Bu ya. Kalau di SMA mungkin SMA anak sudah melek IT dan sebagainya. Lalu harapan Bu Mas Tuti, ini kepingin saya itu kepingin tahu harapannya ke depan itu dari apa yang sudah penjenengan programkan itu seperti apa Bu Mas Tuti Iya, penjenengan? Bu Niken. Harapan saya itu baik murid maupun gurunya itu tingkatnya itu ke 9 lah, Bu. 8, 9. Sembilan. Iya, karena Ya. apalagi ini di zaman milenial seperti ini berbasis IT semuanya, saya Iya. harapannya itu anak-anak itu benar-benar bisa melek IT sesuai kodrat Eh, zamannya seperti itu, Ibu. bahkan gurunya juga kan Bu ya, Iya, itu tentu iya, kita dukung betul itu. sekali. Karena kalau memang harapan kita itu anak itu bisa IT, sedangkan bapak ibu gurunya hanya terbatas yang bisa, misal yang Mm-mm. muda-muda saja, kita kan juga perlu kolaborasi karena semua guru itu juga dituntut sekarang ini untuk melek IT semuanya. Nah, Iya. eh, nggih, Ya, pada dasarnya Bapak Ibu guru di SMP saya itu dulu itu sering Bu menggunakan IT. Bahkan IT itu rusak gara-gara sering dimobilitasnya. Ya iya ini iya. gara-gara masa pandemi ini kebablasan. Jadi akibatnya kayak kurang termotivasi kembali dalam penggunaan IT. Jadi lebih ke beberapa kontekstual dan yang lebih sering itu ke metode ceramah. Jadi seperti itu. Oke oke. Iya. Iya. Nah, ini luar biasa dari penjenengan yang apa yang penjenengan sampaikan ini juga memotivasi saya untuk di dalam sekolah itu tentu saja permasalahan kalau masalah pemanfaatan IT, bagaimana kita itu meningkatkan, karena memang dunia sekarang itu memang dituntut untuk kita itu berteknologi, memang semua segala macam sekarang tidak bisa terlepas tanpa IT. Nah, bagaimana Bu kira-kira konsep apa yang penjenengan rencanakan dalam waktu dekat inilah paling tidak itu supaya keadaan-keadaan ini yang akan menurut penjenengan akan memperbaiki dari keadaan yang sebelumnya itu yang seperti apa Iya, Bu. konsepnya? Iya, ini saya memiliki rencana berawal dari saya sendiri akan mengaktifkan diri, jadi biar Ya, nanti teman sejawat minimal itu bisa mengikuti seperti itu. Yang kedua, setelah saya melakukan, kita akan berkolaborasi. Yang pertama dari teman rekan MGMP mata pelajaran dulu, karena kita di SMP ya Bu, sesama IPA mungkin saya akan menjadi observer atau rekan sejawat saya jadikan observer dalam proses pembelajaran yang berbasis IT. Kemudian yang ketiga, setelah kita kerekan, ingin
ini membicarakannya dengan kurikulum dan juga ke kepala sekolah terkait Oke. untuk motivasi kepada seluruh Bapak Ibu guru, mungkin diadakan semacam seminar atau diseminasi terkait pembelajaran berbasis IT yang menarik seperti itu. Bahkan kalau perlu didatangkan sebagai motivator, sebagai narasumber seperti itu, Bu. Jadi biar ada semangat baru, biar ada semangat kegiatan dalam proses pembelajaran yang berbasis IT dan menarik. Dan tentunya kalau sudah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kita akan ke komite juga dan akhirnya nanti bisa diterapkan ke murid kita seperti itu. Luar biasa konsep penjenengan, program-program yang penjenengan sampaikan ini memang menggandeng, kita memang berkolaborasi ya Bu Masuti ya, dari segala personel yang ada di sekolah, pihak-pihak terkait, bahkan ke komite juga, sampai nanti ke praktisi, mungkin mengundang praktisi dalam forum MG, MP, SMP, sehingga semuanya tidak hanya sasarannya tidak siswa nanti, tetapi gurunya harus melek IT dulu supaya nanti untuk menggerakkan siswa itu juga klik. Jadi ada antara kesatuan dari bapak gurunya juga meningkat pemahaman IT-nya, terus dari siswanya juga akan seperti itu. Jadi ini kedepannya harapannya luar biasa sekali. Saya mendukung sekali apa yang sudah Bu Mastuti programkan. Nah, memang ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan teman-teman sejawat kita, Bu. Saya setuju sekali dari apa yang penjenengan sampaikan. Semoga kedepannya program-program baik dalam waktu dekat, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Bu Mastuti, dan itu nanti akan berefek mengimbas ke teman-teman yang lain ataupun sekolah-sekolah yang lain. Baik Bu Amin. Mastuti. Terima Ya, kasih. ini Iya, harapannya Bu seperti Niken, itu. harapannya Oke, semoga Bu tercapai. Mastuti. Betul. Benar. Bu Mas Tuti, dari apa yang sudah kita obrolkan ini luar biasa menarik sekali. Ya. Juga akan menjadi referensi juga buat sekolah saya yang kebetulan ini basicnya juga IT, namun Bapak Ibu gurunya masih juga banyak sekali Yang terkendala bagaimana kurang termotivasi memanfaatkan. ya. Betul sekali. Itu justru menambah referensi juga buat saya secara pribadi. Terima kasih Baik. Bu Mas Tuti, Ya. di ujung sesi ini saya rasa ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama Bu Mas Tuti. Bu Mas Tuti sudah Iya. mempunyai program yang baik untuk keberpihakan dengan murid dalam pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Baik Bu Mas Tuti, saya Iya. rasa apa yang kita obrolkan di sini ini juga akan menambah wawasan kita semuanya, baik dari penjenengan maupun saya secara pribadi. Terima kasih, dan nanti harapannya ke depan semuanya bisa terkondisi dengan baik. Gitu. Amin. Ya, terima kasih Bu Niken atas waktunya yang sudah diberikan. Sudah Sama-sama. mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa memiliki sebuah keputusan untuk yang akan saya lakukan ke depannya. Okay. Kita saling mendukung karena memang apa yang terjadi ini semua tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Iya, Terima betul kasih. sekali. Iya, Sama-sama. Bismillah, semangat terus menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Begitu Bu Mastuti. Baik. Iya, terima kasih. Ya, Sama-sama. percakapan ini menjadi obrolan yang menarik. Sampai ketemu minggu depan dalam sesi obrolan selanjutnya, Bu Mastuti. Iya. Malam. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.